Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya para perencana MTSN di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang saya sudah share tadi, bahwa ada permintaan data dari eselon 1 PNDIS, di mana kita diminta untuk membuat atau mengisi tabel-tabel yang ini. Yang pertama adalah form belanja pegawai, yang kedua adalah form SDM, yang ketiga adalah bos madrasah, dan yang keempat bos pontren. Tapi yang bos pontren ini untuk teman-teman MTSN tidak perlu mengisi. Yang perlu kita isi adalah yang pertama adalah bos madrasah. Nah, bos madrasah ini sudah ada beberapa teman satker yang sudah mengirim. Mudah-mudahan yang belum mengirim segera mengirim sesuai dengan form yang saya sudah kirimkan tadi siang. Lalu sekarang kita akan membuat form untuk belanja pegawai. Nah, di sini ada uraiannya terdiri dari 7 atau 8 uraian. Di sini yang pertama gaji dan tunjangan melekat, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan profesi, PAIS dan PNS. Nah, teman-teman di MTSN hanya mengisi yang keempat ini. Yang pertama itu gaji dan tunjangan melekat, lalu yang kedua uang makan, lalu yang ketiga itu tunjangan profesi guru madrasah. Oke, sini yang ketiga tunjangan kinerja, dan yang keempat tunjangan profesi guru madrasah. Makanya yang teman-teman MTSN input hanya yang keempat ini. Lalu yang di form selanjutnya atau di kolom berikutnya ada kita diminta untuk mengisi berapa jumlah pegawai tahun 2020. Nah, yang gaji berapa jumlah pegawai tahun 2020 yang menerima gaji dan tunjangan melekat. Lalu berapa uang makan dan uang lembur di tahun 2020, berapa jumlah pegawainya. Yang menerima tukin ada berapa orang, lalu yang menerima tunjangan profesi ada berapa orang. Tentu nilainya ini semuanya tentu tidak sama. Misalkan untuk yang profesi guru, maka yang pegawai tidak lagi menerima itu. Oke, teman-teman, selanjutnya ada realisasi 2019 itu jadi kita urai di sini berapa untuk gajinya, uang makannya, dan lainnya. Selanjutnya ada pagu 2019. Nah, teman-teman, saya sudah mengirimkan form, saya sudah membuatkan form yang saya buat ini pada dasarnya sama, akan menghasilkan data yang sama, hanya saya buatkan formnya seperti ini. Form belanja pegawai form belanja pegawai. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya sudah buatkan namanya form belanja pegawai. Oke. Nah, teman-teman, kita akan tetap menghasilkan tabel yang sama, tapi saya membuatkan form bagaimana caranya supaya yang pertama, teman-teman menginput itu akan menjadi mudah karena data kita sudah tersedia. Lalu yang kedua, untuk menghindari penginputan secara manual. Nah, teman-teman, ini form yang diminta oleh eselon 1 itu bahan nanti untuk dilakukan revisi atau alokasi anggaran untuk kebutuhan tahun 2020. Jadi saya ulangi, ini untuk kebutuhan alokasi belanja kekurangan tahun 2020. Nah, khususnya belanja akun 51. Jadi itu tadi yang pertama. Yang pertama itu untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan penginputan. Dan yang kedua untuk menghindari kesalahan penginputan, dan yang ketiga tentunya sangat memudahkan sekali bagi saya sebagai Korwil perencanaan MTSN untuk melakukan rekapitulasi. Contoh misalkan seperti ini. Jadi ini untuk satker
Satker, lalu untuk rekap kanwil seperti ini, lalu untuk form belanja pegawai untuk korwil seperti ini. Jadi nanti total Satker sudah masukkan data, maka saya akan menghitung secara otomatis di kolom belanja pegawai korwil. Oke teman-teman, sekarang kita mulai proses penginputannya. Nah teman-teman, yang pertama yang perlu teman-teman buka yang pertama adalah form belanja pegawai oke. Ini nanti filenya akan saya kirim ke teman-teman, form belanja pegawai oke. Jadi judulnya adalah form belanja pegawai oke. Lalu di form belanja pegawai oke ini yang perlu teman-teman isi Nah, jadi teman-teman silakan dulu buka form belanja pegawai oke. Lalu selanjutnya adalah teman-teman buka database MTSN versi 4.f.20. Jadi saya ulangi, buka form database MTSN versi 4F20. Nanti kita ada beberapa data yang kita butuhkan di sini. Lalu yang ketiga adalah teman-teman pastikan teman-teman untuk login di Omspan. Oke, untuk login di Omspan. Oke, teman-teman, sekarang saya jelaskan dulu tentang form belanja pegawai oke. Nah, teman-teman, form belanja pegawai oke. Yang pertama teman-teman yang harus teman-teman isi adalah itu form olah data. Oke, seperti ini teman-teman, saya sudah buatkan tabel seperti ini. Yang pertama ada realisasi 2019, lalu yang kedua realisasi 2020, dan yang ketiga realisasi per 01 September 2020. Oke teman-teman, ini salah, ini bukan realisasi tapi adalah pagu 2020. Lalu realisasi per 01 September 2020, dan yang selanjutnya adalah estimasi kebutuhan mulai bulan September sampai bulan Desember 2020. Oke teman-teman, kita langsung praktekkan. Tapi sebelum kita praktekkan teman-teman, pastikan teman-teman jika nanti mengisi data form ini, mohon teman-teman untuk tidak mendelete kolom atau menghapus kolom yang sudah tersedia. Jadi teman-teman dilarang untuk menambah kolom atau mengurangi kolom yang sudah tersedia, karena ada beberapa rumus yang sudah saya sembunyikan. Tetapi teman-teman dimohon untuk tidak merubah atau menghapus, atau misalkan seperti ini kolomnya di delete misalkan seperti itu dilarang. Lalu yang kedua teman-teman, di sini sudah ada realisasi. Nah, yang berwarna ini, setiap kolom berwarna, mohon teman-teman untuk tidak mengganggunya, karena di situ ada rumus. Seperti ini juga ada yang berwarna, lalu realisasi juga ada yang berwarna, mohon untuk tidak diganggu. Oke, lalu jumlah estimasinya, nah ini juga ada yang berwarna, mohon juga untuk tidak diganggu. Dan teman-teman di sini ada beberapa kolom yang saya sembunyikan, mohon teman-teman untuk tidak mendelete-nya. Oke, kita langsung praktekkan. Nah teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita masuk di Omspan, lalu kita buka dulu realisasi tahun 2019. Teman-teman, saya sudah buka contohnya, ini sudah masuk di Omspan. Saya menggunakan salah satu Satker, jadi saya login tahun 2019. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk di modul penganggaran. Di modul penganggaran lalu kita masuk ke sisa pagu. Nah teman-teman, di sini muncul seperti ini. Nah teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, maka teman-teman silakan konversi ke Excel. Silakan konversi ke Excel. Oke, jika sudah keluar seperti ini, sekarang kita buka, kita enable dulu. Enable. Nah, untuk yang login 2019 yang kita butuhkan hanyalah adalah
realisasinya. Yang kita butuhkan adalah realisasi. Jadi yang kita butuhkan hanya di kolom M. Jadi teman-teman pastikan yang kita butuhkan untuk tahun 2019 hanya realisasi. Nah teman-teman, di sini ada 9 jenis akun. Nah teman-teman, untuk akun B230 dan B20 ini merupakan akun belanja dana BOS. Jadi ini untuk belanja dana BOS. Lalu yang 5B11152 ini untuk tunjangan profesi guru. Jadi saya ulangi, ini untuk tunjangan profesi guru. Jadi teman-teman, nah untuk yang B10.000 ini, B00 ini untuk belanja pegawai. Belanja pegawai. Oke, ini saya tanda seperti ini. Lalu selanjutnya untuk B2119 ini untuk uang makan. Jadi ini untuk uang makan. Ini untuk uang makan atau belanja uang. Dan yang terakhir adalah untuk tunjangan kinerja. Untuk tunjangan kinerja. Dan yang selanjutnya yang kodenya B20 ini untuk operasional. Jadi kita tidak pakai. Nah yang kita pakai adalah yang ini B11152, B1000, B11129, B112441. Nah teman-teman, jika sudah seperti ini, teman-teman cukup mengcopy yang di kolom realisasi. Caranya seperti ini, diklik di blok seperti ini, di blok seperti ini, lalu kita copy seperti ini, lalu kita masuk ke form belanja pegawai, kita masuk ke olah data seperti ini. Lalu untuk realisasi 2019 kita di sini pastikan kursornya di sini. Lalu kita klik kanan, lalu kita pilih paste value. Ini teman-teman, jika teman-teman menggunakan Office 2010 maka pastikan ini paste value. Jika teman-teman menggunakan Office 2010 ke bawah, silahkan cari yang namanya paste values. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, sudah. Jika sudah, maka teman-teman silakan copy lagi. Jadi ini 533 tadi ini silakan di copy lagi, ini masuk ke realisasi 2019. Nah ini misalkan teman-teman, ini tadi kode satkernya tadi itu MTSN 4. Oke, MTSN 4 Bulukumba. Oke, 574917 574917. Tinggal paste di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, paste di sini 574. Oke, MTSN Bonto 574917. Nah teman-teman, itu tadi cara mengcopy. Saya ulangi. Oke, saya ulangi. Setelah teman-teman mengcopy dari Omspan, maka ini untuk belanja 512 ini untuk belanja tunjangan profesi. Lalu untuk B1000 ini untuk gaji dan tunjangan lainnya yang melekat. Lalu di sini uang makan, dan ini tukin. Nah yang kita ambil hanya yang 4 ini. Pastikan teman-teman mengcopy hanya yang keempat ini. Lalu ini di copy, lalu masuk di form ini,
lalu kita pilih olah, kita paste di sini, paste. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke Pagu 2020. Oke, tapi sebelumnya bagi Satker yang tidak Satker baru yang tidak punya realisasi 2019, maka tidak perlu mengisi form ini. Cukup di 00-kan saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke login ke 2020. Login 2020 sama, kita masuk ke modul penganggaran, lalu kita pilih sisa pagu. Lalu kita pilih Excel. Kita pilih Excel. Oke, saya buka. Oke, ini untuk pagu 2020. Pagu untuk 2020. Oke. Pagu untuk 2020. Nah, teman-teman, tadi yang pertama kita pastikan 1 1 2 1 2 3 4. Oke, teman-teman, ini tinggal di copy pagunya mulai dari sini, di copy, lalu copy, lalu masuk di form data, lalu kita klik kanan sini, lalu paste value. Oke, setelah itu teman-teman silakan copy lagi ini di blok seperti ini, lalu di copy, jadi ini di copy, lalu kita masuk ke pagu 2020 Satker MTSN 4 Bulukumba, klik kanan, lalu paste value. Oke, seperti itu. Lalu sekarang kita masuk realisasi per 01 September. Realisasi per 01 September, teman-teman. Kita juga bisa mengambil angka dari sini. Ini realisasinya seperti ini. Ini realisasinya ini dari sini. Kita copy saja. Ini realisasi per 1. Apakah sama ya? Modul sisa pagu, coba saya buka modul penganggaran, pagu dan realisasi belanja pegawai. Apakah sama? Oke, saya kira tidak sama. Ini saya coba cross check filter. Saya coba masuk di Januari sampai dengan September, tanggal, atau kita pilih tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 September. Oke, saya coba kirim. Oke, belanja pegawai, jumlah belanja pegawai sama dengan realisasinya sudah 1978. Saya coba cross check. Realisasi 308. Oke, sama teman-teman. Nah, teman-teman, berarti kita bisa gunakan cukup kita login di sini, kita ambil pagunya, lalu kita ambil realisasinya seperti ini. Kita copy, masuk di form, masuk di form realisasi per 1 Desember, per 1
September. Klik kanan di sini, lalu kita masuk di olah data dulu. Realisasi kita klik kanan, paste value. Setelah itu ini kita copy masuk, lalu masuk ke realisasi per 1 September. Kita klik kanan, lalu paste value. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk. Oke teman-teman, untuk yang realisasi 2019 sudah oke. Nah, ini realisasi 2019 sudah oke. Pagu 2020, sorry ini belum saya ambil. Ini saya ambil dulu, saya copy ke olah data, ini saya copy realisasi 2019. Oke, seperti itu. Pagu 2020 juga sudah oke. Lalu realisasi per 01 September juga sudah oke. Selanjutnya kita masuk ke jumlah pegawai dan estimasi anggaran. Nah, teman-teman, di sini juga diminta berapa jumlah pegawai yang gaji melekat, lalu berapa jumlah uang makan pegawai yang menerima uang makan, lalu berapa jumlah pegawai yang menerima tukin, lalu berapa jumlah pegawai yang menerima tunjangan profesi. Nah, teman-teman, disinilah fungsi daripada database kita. Nah, di sini kita di database MTSN, di situ ada form untuk kita coba buka. Di situ ada form statistik. Nah, teman-teman, di sini sudah ada muncul seperti ini. Untuk yang pertama, untuk penerima gaji, jumlah pegawai yang menerima pegawai gaji melekat, jumlah pegawai gaji melekat. Nah, teman-teman, untuk yang statistiknya, jumlah pegawai yang melekat itu adalah semua pegawai yang PNS dan CPNS. Misalkan teman-teman di sini jumlah pegawai status ASN-nya yang kita lihat yang pertama di sini itu ada 29 orang. 29 orang ditambah dengan 4. Nah, teman-teman, jika teman-teman mempunyai guru CPNS, lalu juga mempunyai struktural CPNS, nah silakan dimasukkan semuanya di sini yang status ASN nih. Maka kita ambil jumlahnya yang 33. Kita copy seperti ini. Lalu kita paste di sini. Oke, kita paste di MTSN 4 Bulukumba. Oke, 33 orang. Jumlah pegawai yang menerima uang makan. Kita pastikan bahwa yang menerima uang makan pasti nilainya sama. Ini golongannya yang menerima uang makan. Ini 33 orang sama 33 orang menerima uang makan. Kita paste lagi. Lalu yang menerima tunjangan kinerja, kita coba cek masuk di sini. Nah, teman-teman, yang menerima tunjangan kinerja itu sebanyak 33 orang juga. Jadi teman-teman semua yang menggunakan grade ini, semua yang ada grade-nya di sini pasti menerima tunjangan kinerja. Kita copy lagi, lalu kita paste di sini. Oke, sekarang teman-teman, berapa yang menerima tunjangan profesi? Kita masuk di statistik lagi. Untuk yang menerima tunjangan profesi adalah sebanyak 12 orang. Sebanyak 12 orang. Oke, sebanyak 12 orang. Ini kita copy karena yang non sertifikasi sebanyak 17 orang. Maka kita klik, kita paste. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk, kita sudah lengkapi jumlahnya. Teman-teman, itulah fungsi daripada database MTSN.
kita bisa langsung menghitungnya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke form estimasi kebutuhan. Berapa sih sebenarnya kebutuhan kita di sisa tahun anggaran 2020 ini, mulai dari bulan September sampai dengan Desember 2020. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke menu jumlah pegawai estimasi. Kita sekarang akan menghitung untuk estimasi kebutuhan September sampai Desember 2020. Nah teman-teman, dari berbagai informasi untuk gaji pegawai dan kawan-kawan itu sudah jika kita berhitung mulai September sampai dengan Desember, maka kita akan menerima kurang lebih atau sisa 3 bulan lagi. Jadi berhitungnya mulai Oktober, November, Desember. Nah untuk uang makan, tukin dan tunjangan profesi ada beberapa opsi. Yang pertama ada yang untuk 3 bulan, ada yang masih 5 bulan, dan ada yang sisa 4 bulan. Oke teman-teman, sekarang saya coba masukkan saja yang estimasinya untuk 5 bulan. Jadi teman-teman, jika nanti sudah cair sisa 4 bulan, maka teman-teman di kolom olah data ini teman-teman tinggal perkurangkan ini, misalkan ini estimasinya sisa 5 bulan. Maka jika teman-teman nanti menghitungnya sisa 4 bulan, maka ini sisa dibagi 5 ya, seperti itu 32, maka 32 nya dikali 4 dikali ini sama dengan ini dikali 4. Oke seperti itu. Oke seperti ini juga seperti sama dengan, kita pakai sama dengan saja, lalu kita copy masuk di sini, kita copy masuk di estimasi seperti ini. Itu untuk jika saker cair sudah sisa 4 bulan. Oke, sekarang kita coba estimasikan yang untuk 5 bulan. Untuk yang 5 bulan, oke, untuk yang 5 bulan saya di sini ini untuk oke, ini untuk 14 dan juga 14. Oke, ini untuk 5 bulan. Ini untuk 4 bulan. Oke teman-teman, jadi teman-teman, jika kita sekarang coba mengambil dari database dulu ya, database dulu seperti ini. Kita buka database-nya, kita masuk ke form 51 sebulan. Kita masuk ke form 51 sebulan, kita copy seperti ini, copy, lalu kita masuk ke sini, kita pilih ke olah database, kita klik kanan di sini, masuk di sini, kita klik kanan, paste value. Oke, ini saya sembunyi dulu supaya tidak mengganggu. Oke seperti ini. Oke sip. Nah ini untuk nilai, kita pilih di olah data. Nah teman-teman, ini untuk 3 bulan, ini untuk 5 bulan, ini untuk 5 bulan, ini juga untuk 5 bulan. Yang teman-teman sudah cair yang sisa 4 bulan, maka tinggal pilih ini untuk 3 bulan, ini untuk 4 bulan, ini untuk 4, ini untuk 4 bulan. Nah teman-teman, jika sudah, kita pastikan misalkan yang untuk 5 bulan belum cair tukinnya, kita copy ini, lalu kita masuk ke estimasi pegawai seperti ini, paste value. Jika teman-teman sudah cair atau yang cair sisa 4 bulan, maka pilih yang ini. Oke teman-teman, di copy lalu paste di estimasi jumlah pegawai seperti ini. Oke seperti itu teman-teman.
Nah, sekarang kita masuk ke form belanja pegawai Satker. Nah, teman-teman, untuk kolom ini, untuk form ini, teman-teman tidak usah lagi diganggu atau di copy ini atau di kacak-kacaki. Cukup masuk saja langsung ke kode di warna kuning ini. Cukup ganti kode Satkernya, maka otomatis akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman jika harus di print, jika mengharuskan di print, untuk sementara teman-teman tidak usah di print dulu. Saya tinggal minta nanti kalau teman-teman sudah mengisinya, tinggal kirim database-nya atau form belanja ini ke saya. Nah, jika di print, silahkan di print, tinggal ganti kepala madrasahnya, tempatnya, dan lain NIP-nya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, nanti yang warna merah ini rekap kanwil dan pemilikan core wheel ini tidak usah diganggu karena ini bagian saya untuk melakukan rekap nanti. Oke teman-teman, saya kira itu pastikan sekali lagi pastikan teman-teman punya database versi 4F.20. Di sini sangat membantu kita untuk menghitung statistiknya, lalu untuk menghitung form 51 sebulan. Oke teman-teman, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.